Segala hal yang hadir dalam hidupmu dan membuatmu bahagia datang karena kamu memiliki pola pikir dan program bawah sadar yang mendukung kehadirannya. Itu pertanda baik. Artinya, program dalam dirimu selaras dengan apa yang kamu inginkan. Namun sebaliknya, perhatikan hal ini. Segala sesuatu yang terasa sangat sulit untuk kamu capai, apakah itu kesehatan, cinta, hubungan, atau keberhasilan, jika kamu harus berjuang keras untuk meraihnya, itu menandakan satu hal penting. Program bawah sadarmu tidak mendukung hasil yang kamu inginkan. Kesulitanmu bukanlah karena semesta menolak memberikan. Sebaliknya, itu adalah pekerjaan internal. Kamu sedang mencoba melawan dan mengubah pola pikir lama yang menahanmu untuk sampai ke tujuan. Kamu tidak perlu menyelami masa lalu untuk mencari tahu. Lihat saja saat ini. Apa hal yang selalu kamu kejar tapi terasa tak pernah tergapai? Itu adalah petunjuk bahwa ada program bawah sadar yang perlu diubah. Kesadaran akan hal ini adalah awal dari perubahan hidup. Begitu kamu menyadari bahwa masalahnya bukan di luar dirimu, tapi di dalam, kamu sudah mengambil langkah pertama untuk berubah. Dan bagian terpenting dari semua ini adalah, kamu bisa mengubah program bawah sadarmu. Bayangkan jika keinginan dan tujuan sadar kita bisa ditanamkan ke dalam bawah sadar, maka 95% dari aktivitas harian kita akan diarahkan oleh program yang mendukung kita, tanpa perlu berpikir keras. Itulah kebebasan sejati. Kebiasaan terbentuk dari pikiran, tindakan, dan emosi yang diulang-ulang hingga menjadi otomatis. Banyak orang memulai hari dengan mengingat masalah mereka. Setiap kenangan tentang masalah itu terhubung dengan emosi, dan karena emosi adalah hasil dari pengalaman masa lalu, maka mereka mengawali hari dengan membawa masa lalu ke dalam masa kini. Pikiran dan perasaan menciptakan keadaan batin kita, dan jika setiap hari kita hidup dalam keadaan batin yang sama, maka masa depan kita pun menjadi bisa ditebak, sama seperti hari ini. Banyak orang lalu menjalani rutinitas. Bangun dari sisi tempat tidur yang sama, mengecek ponsel, melihat media sosial, menyeduh kopi, bertemu orang yang sama, melakukan hal yang sama. Semua itu seperti hidup dalam program otomatis. Pada titik ini, kehendak bebas telah tergantikan oleh kebiasaan bawah sadar. Di usia 35 tahun, 95% dari siapa diri kita adalah kumpulan kebiasaan, respons emosional, keyakinan, dan sikap yang telah tertanam dan berulang. Seseorang bisa berkata dengan pikiran sadarnya, "Saya ingin sehat, saya ingin bahagia," tetapi tubuhnya masih hidup dalam program lama. Untuk berubah, seseorang harus melampaui pikiran analitis yang memisahkan pikiran sadar dari bawah sadar. Disinilah meditasi berperan. Dengan latihan, kita bisa memperlambat gelombang otak dan masuk ke dalam sistem operasi batin, tempat perubahan sejati dapat terjadi. Sayangnya, kebanyakan orang menunggu krisis, penyakit, kehilangan, atau tragedi untuk berubah. Pesanku, jangan tunggu. Belajarlah dan berubah bukan hanya dari rasa sakit, tapi juga dari kegembiraan dan inspirasi. Menjadi seorang pejuang atau warrior memerlukan pola pikir yang sangat berbeda. Ketika kamu berdiri di depan pintu dalam misi berbahaya, kamu harus siap untuk mati. Setiap langkah bisa berujung pada akhir hidup, tapi itu adalah pilihan hidup. Seorang pejuang tahu bahwa keberanian bukan berarti tak takut mati, tapi menerima kematian sebagai kemungkinan. Mentalitas inilah yang membuat seseorang menjadi pejuang sejati. Hidup yang ideal, baik untuk individu maupun organisasi, adalah ketika kepala, hati, dan tangan bekerja selaras. Kepala adalah visi dan kejelasan arah. Hati adalah intuisi, kasih sayang, dan ketahanan emosional. Tangan adalah tindakan, keinginan untuk melayani, memberi manfaat bagi orang lain. Gairah adalah untuk dirimu, tapi tujuan adalah untuk orang lain. Mark Cuban pernah berkata, penjualan menyembuhkan segalanya. Dalam dunia bisnis, tak ada kesuksesan tanpa penjualan. Banyak orang punya ide hebat, tapi lupa bahwa pada akhirnya mereka harus bisa menjual produk atau jasa itu. Itulah dasar dari keberhasilan bisnis. Dalam hidup, yang konstan bukanlah keberhasilan atau kegagalan, tapi perkembangan potensi dan penggunaan sumber daya secara bijak, termasuk waktu.
Sayangnya banyak orang menghabiskan waktunya dengan terpaku pada layar ponsel, memberi nilai besar pada tujuan akhir, tetapi lupa bahwa kesuksesan adalah sesuatu yang dilakukan setiap hari. Agenda harianmu menentukan arah hidupmu. Hidup bukan tentang mengalahkan orang lain, tapi tentang mengalahkan dirimu sendiri kemarin. Pesaing terbesarmu adalah dirimu sendiri. Kebahagiaan datang bukan dari perbandingan, tetapi dari kemajuan. Kita harus menulis kehidupan yang kita inginkan, dimulai dengan rasa syukur. Misalnya, saya sangat bahagia dan bersyukur sekarang karena... Begitu kita menuliskannya, kita sudah memilikinya secara intelektual. Ketika kita merasakannya, kita memilikinya secara emosional. Dan pada akhirnya akan muncul secara fisik. Kita terlalu sering menghindari kenyataan demi menjaga perasaan orang lain. Tapi kadang kita harus menguatkan diri, menerima kenyataan, dan menatap cermin dengan jujur. Refleksi di cermin adalah satu-satunya hal yang perlu kita hadapi. Ketika kita bisa menerima dan mengubahnya, maka segalanya berubah. Hidup akan mendukung kita jika kita mau menerimanya. Tapi ingat, apa yang kita beri itulah yang akan kita terima kembali. Jika kita pelit pada kehidupan, maka kehidupan pun akan pelit pada kita.